Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Tapi sebelum saya memulai video kali ini, saya tentunya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 untuk teman-teman semua yang merayakannya dimanapun teman-teman berada. Ya, damai di bumi, damai di hati, semoga semua baik-baik saja di saat kita nantinya akan menyambut juga tahun penuh anugerah, ya, tahun 2026 nantinya. Oke, saya akan bicara kali ini dengan kembali sosok atau figur pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman. John Hartman, pria kelahiran Inggris yang kita tahu bersama pernah menangani tim Kanada yang dia membawa lolos di Piala Dunia 2022 ya di Qatar. Ini sudah pasti tinggal diumumkan saja soal waktu ya untuk diresmikan oleh PSSI, dan kabarnya dia dikontrak untuk 2+2. Apa itu 2+2? Kalau kita berhitung dari Januari 2026, maka John Hartman itu dikontrak 2 tahun. Jadi 2026-2027. Opsinya perpanjang 2 tahun, makanya ada +2 sampai 2030. Karena kepengurusan PSSI kan itu di bawah pimpinan Pak Erick Thohir akan berakhir pada 2027. Jadi akan dilihat di sana kinerja dari seorang John Hartman. Paling tidak dia mampu untuk membuat perubahan besar dalam tim nasional kita untuk agenda 2026. Nah, puncaknya ada evaluasi itu di 2027 di saat timnas kita ikut di putaran final Piala Asia. Karena kita kan sudah lolos, tidak melalui babak kualifikasi. Imbas dari prestasi timnas kita, Jai Isyas dan kawan-kawan menembus sampai ke putaran ketiga. Ya, kemudian dari putaran ketiga itu ke putaran keempat, ya pra Piala Dunia kita kemarin. Makanya 2027 Piala Asia itu akan menjadi ukuran bagi John Hartman. Ya, dan kalau sebelumnya STY membawa tim kita itu lolos sampai ke babak kedua, fase perempat final, nah tentunya per-8 final kalau nggak salah ya, dia 16 besar, dan kita kalah dari Australia, maka John Hartman harus bisa melakukan itu. Namun apapun yang terjadi, ya, dengan John Hartman kalaupun di 2026 ya kurang begitu oke misalnya, tapi kita semua berharap bagus tim nasional kita di bawah John Hartman itu kan harapan doa-doa kita semua. Tapi kalaupun ada turbulensi yang terjadi ya sampai di 2026 masuk ke 2027 ya, dia tidak akan dipecat ya, tidak ada pemberhentian lagi. Ya untuk tiba-tiba kalau dia gagal 2026 langsung dipecat, enggak. Jadi Exco sudah satu hati, sepakat di dalam rapat bahwa tidak ada ya apapun yang terjadi, tidak ada pemecatan sampai berakhir 2027 karena tugasnya sampai di sana. Jadi diberikan kesempatan. Makanya John Hartman akan pelan-pelan, apalagi dia seorang football development yang bagus ya, dan dia diberikan tanggung jawab di U23 juga. Berkesinambungan dari tim nasional U23 nantinya itu kan ada pemain-pemain muda kita yang bisa diambil masuk ke tim senior, sama seperti STY sebelumnya juga yang menangani dua tim tersebut U23 dan tim senior. Jadi memang tugas John Hartman ini ya memesut dua tim sekaligus karena dia juga pernah menangani tim U23 kan di Kanada. Jadi dia sudah punya pengalaman lah untuk menangani tim nasional. Tapi yang waktu terdekat bagi dia adalah di FIFA Series. FIFA Series itu akan berlangsung pada bulan Maret ya, 23 sampai 31 Maret. Nah, di sana Emil Odero dan kawan-kawan akan bertarung salah satu dengan wakil dari Eropa. Konon kabarnya itu adalah Finlandia, ada satu dari wakil CONCACAF di Karibia sana, ya ada Saint Kitts dan Nevis, dan satu lagi dari Oceania yang akan diambil. Jadi ada 4 tim yang akan bermain. PSSI belum memutuskan juga bermain di mana, tapi besar kemungkinan di GBK, Gelora Bung Karno, untuk menggelar FIFA Series ini. Karena FIFA memberikan kepercayaan kepada Indonesia, di samping Indonesia juga ada beberapa negara lain yang diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah. Makanya kita bersyukur untuk apa yang dilakukan oleh FIFA terhadap kita. Nah, negara lain itu Australia, ada Mauritius, Puerto Rico, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan itu menjadi tuan-tuan rumah juga untuk FIFA Series. Dan juga yang paling penting bagaimana John Hartman ini bisa membawa Indonesia menjadi juara di Piala AFF.
ada Asian Cup di pertengahan tahun 2026. Ya, itu menjadi tanggung jawab dia. Kalau bisa menjadi juara, kita kan tahu bersama 6 kali runner up. Nah, sekarang kesempatan untuk bisa menjadi juara di saat ini kalau ada free semua bebas, tidak ada sangkut paut dengan kompetisi, maka Jai dan kawan-kawan ya akan berkumpul, Audero, Kevin Dix, Calvin Verdong, semua akan bersama-sama dan peluang itu ada. Apalagi Tom Hai dan Eleanor Renders kan sudah bermain di Persib Bandung yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Jadi pas untuk bisa bermain ya bersama dengan tim nasional. Ya. Kalau sampai Joe Pelupesi juga bergabung pada Januari nantinya bersama dengan Persib Bandung, karena kabarnya juga ada Martin Pas, kita semakin kuat. Tim kita akan pasti bagus. Dan kesempatan juara untuk pertama kali di Asia Tenggara itu untuk menegaskan kekuatan kita di Asia Tenggara itu pasti akan terwujud, saya pikir, kalau semua bisa bergabung dengan tim yang akan dibesut, ditangani oleh John Herdman. Nantinya pada September Oktober ada lagi. Sana kan ada AFC Nations League ya, yang akan berlangsung. Jadi kita akan tunggu agenda-agenda itu sampai nantinya pada 2027. Nah, yang kita bilang tadi di awal kan, di sana akan ada evaluasi setelah 2007 Piala Asia, terus sampai di akhir baru ada keputusan. Jadi setelah 2026 apapun yang terjadi tidak akan ada pemecatan sekali apapun yang harus dilakukan. Karena sekarang sudah dikatakan seperti yang dibuat oleh dibilang oleh Bang Arya ya dari Exco, bahwa PSSI kompak. Exco itu kompak saat ini. Semua satu hati menunjuk pelatih. Jadi semua sama. Satu suara yang keluar untuk menunjuk pelatih. Walaupun belum diumumkan secara resmi, tapi saya pikir bahwa John Herdman sudah pasti diumumkan dan hanya ada satu nama yang tersisa. Ya, dan dialah orangnya, tapi kita akan tunggu secara resmi saja biar ketua umum yang akan mengumumkan nama dari John Herdman tersebut. Ya, kita tetap mensupport apapun itu demi untuk tim nasional kita ke depan agar lebih maju. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.